Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 8, anggota kelompok yaitu Desiana NPM 032, Dewi Suranti NPM 029, Eviesta Novasari Lorencia NPM 085. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang bab 12 yaitu monopoli. Struktur pasar yang sangat bertentangan ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti atau barang yang sama. Nah, selanjutnya cara memaksimum keuntungan di pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Dan kedua yaitu menggunakan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek khusus pasar monopoli. Yang pertama yaitu ciri-ciri pasar monopoli. 1. Industri satu perusahaan. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, seperti aliran listrik. Itu adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Terus yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain masuk industri tersebut. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Yang pertama itu bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak memerlukan promosi barang yang dengan menggunakan iklan. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya keterangan dari faktor-faktor monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Contohnya, suara emas dari seorang penyanyi terkenal atau kemampuan bermain yang sangat luar biasa oleh seorang pemain sepak bola. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi. Ekonomi tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Yang ketiga, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Peraturan yang mewujudkan kekuasaan monopoli yaitu peraturan paten dan hak cipta dan hak usaha eksklusif. Yang pertama itu peraturan paten dan hak cipta. Untuk mengembangkan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan apabila hasil jerih payah
mereka dengan mudah saja dicontoh atau diciplak oleh perusahaan lain. Sama halnya dengan hak cipta khusus diberikan kepada penulis buku dan pengunggah lagu. Kedua itu hak usaha eksklusif. Untuk menciptakan keadaan seperti ini, secara serentak pemerintah harus menjalankan dua langkah. Yang pertama itu memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu. Kedua, menentukan harga atau tarif yang rendah ke atas barang atau jasa yang diproduksi. Contoh dari hal tersebut yaitu perusahaan air minum, perusahaan pembangkit listrik, dan angkutan kereta api. Nah, jadi di dalam undang-undang, pemerintah itu mengatur kegiatan perusahaan dalam mewujudkan kekuasaan monopoli. Berikutnya yaitu pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Oleh karenanya, permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Sifat umum dari permintaan barang-barang yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah yang diminta. Apabila harga barang menjadi semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka yang pertama hasil penjualan total akan mengalami pertambahan. Tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Terus yang kedua, pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga. Hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit, hasil penjualan marginal sama dengan harga. Pemaksimuman keuntungan, contoh angka. Yang pertama itu pendekatan hasil penjualan total dikurang biaya total. Kedua, pendekatan hasil penjualan marginal dikurang biaya marginal. Saya Dwi Suranti, NPM 2013310029. Akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai pemaksimuman keuntungan secara grafik. Penentuan produksi yang akan memaksimalkan untung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pendekatan hasil penjualan total biaya total, yang kedua, pendekatan biaya marginal hasil penjualan marginal. Ciri perkaitan antara kurva permintaan D sama dengan AR, kurva hasil penjualan total atau TR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Kurva permintaan, penjualan total, dan penjualan marginal. Gambar tersebut dibuat berdasarkan pada tabel di samping. Sampai kepada jumlah produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut adalah pada tingkat yang semakin menurun. Sesudah jumlah produksi mencapai 6 unit, hasil penjualan total semakin berkurang. Pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan total adalah 0. Hasil penjualan total yang seperti itu sifatnya apabila digambarkan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva TR pada gambar yang pertama, yaitu berbentuk huruf U terbalik. Kurva TR akan selalu berbentuk seperti itu di dalam keadaan di mana kurva permintaan DD adalah seperti yang terdapat pada gambar yang kedua, yaitu yang menggambarkan bahwa kalau harga yang semakin rendah, maka jumlah yang diminta semakin banyak. Sifat perhubungan di antara kurva permintaan DD dan kurva TR dapat dibuat kesimpulan. Yang pertama, karena OA menggambarkan hasil penjualan total yang semakin bertambah pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan DD yang terletak di bagian atas titik C mempunyai elastisitas permintaan lebih dari 1. Yang kedua, karena AB menggambarkan hasil penjualan total yang semakin berkurang pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan yang terletak di bagian yang lebih ke bawah dari titik C mempunyai elastisitas permintaan kurang dari 1. Dan yang ketiga, pada titik C elastisitas permintaan
adalah 1 atau uniter. Menentukan keuntungan maksimum. Pada gambar yang pertama, keuntungan maksimum firma ditentukan dengan menggunakan bantuan kurva hasil penjualan total dan biaya total. Sedangkan dalam gambar yang kedua, keuntungan maksimum tersebut ditentukan dengan menggunakan pertolongan kurva biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Kurva TR pada gambar yang pertama menggambarkan hasil penjualan total dan kurva TC menggambarkan kurva biaya total. Di sebelah kiri dari titik A dan di sebelah kanan dari titik B, kurva TC berada di atas kurva TR. Keadaan ini berarti biaya total melebihi hasil penjualan total, yaitu kedudukan yang merugikan perusahaan. Keuntungan hanya akan dinikmati apabila TR dikurangi TC lebih dari 0, dan ini berlaku di antara titik A dan B. Perbedaan di antara TR dan TC adalah paling maksimum apabila garis tegak di antara kurva TR dengan TC adalah yang paling panjang. Oleh karena CD merupakan jarak TR dan TC yang paling panjang, maka tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan adalah 4 unit. Pada gambar yang kedua, menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan pendekatan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, atau MR sama dengan MC. Kurva AC, MC, D sama dengan AR, MR dibuat berdasarkan kepada bentuk kurva-kurva tersebut seperti yang diterangkan dalam bab yang lalu. Seterusnya, telah diterangkan bahwa keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR sama dengan MC wujud. Kurva MR dan MC berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak Hi unit. Hasil penjualan total adalah OP kali OHI atau sama dengan OPAHI. Sedangkan biaya total adalah OC kali OHI atau sama dengan OCBHI. Dengan demikian, keuntungan maksimum ditunjukkan oleh kotak PABC. Adakah monopoli keuntungannya berlebihan? Dalam bab yang lalu telah diterangkan bahwa di dalam jangka pendek ada keempat kemungkinan dari keadaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan sempurna, yaitu mendapat untung melebihi normal atau untung normal, rugi tetapi masih dapat membayar kembali sebagian dari biaya tetap, dan mengalami kerugian sehingga biaya perubahannya pun tidak dapat ditutupnya. Keempat kemungkinan tersebut juga dapat berlaku dalam suatu perusahaan monopoli. Monopoli dan kurva penawaran. Kesimpulannya, di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan dalam pasar lainnya, yang kurva permintaan ke atas, hasil produksinya bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar, yaitu misalnya pasar dalam dan luar negeri yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Penentuan harga di setiap pasar. Suatu perusahaan monopoli yang ingin melaksanakan kebijakan diskriminasi harga, persoalan yang pertama yang harus dipecahkan adalah berapakah harga yang akan ditetapkan di tiap-tiap pasar supaya keuntungannya dapat dimaksimumkan. Untuk memperoleh jawabannya, data yang diperlukan yaitu yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kedua, sifat permintaan di setiap pasar untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Nama saya Evista Novasari Lorencia, NPM 201331000085. Syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukannya diskriminasi harga.
Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Misalnya, pada tarif penggunaan listrik. Tarif penggunaan listrik yang dipakai oleh rumah tangga berbeda dengan tarif listrik yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Contohnya, dokter spesialis, dokter praktik umum, ahli hukum, dan guru privat. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Adanya perbedaan harga yang dijual di luar negeri dan di dalam negeri. Biasanya harga yang dijual di luar negeri lebih murah karena banyaknya persaingan di pasar internasional sehingga membuat harga itu menjadi lebih murah. Pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Yang pertama, monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Jika kegiatan monopoli alamiah bertujuan memaksimumkan keuntungan, maka masyarakat akan dirugikan. Kerugian itu akan bertambah karena perusahaan monopoli alamiah pada umumnya menghasilkan barang yang penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi masyarakat hanya akan memperoleh sebagian dari apa yang diproduksi. Dalam perusahaan jasa misalnya, yaitu perusahaan listrik, perusahaan air, dan perusahaan asal pos dan telepon. Yang kedua, campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian, yaitu dengan menetapkan harga yang wajar, yaitu menetapkan harga pada tingkat di mana harga sama dengan biaya rata-rata, sehingga dapat meringankan beban para konsumen. Penggunaan faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan dalam suatu perusahaan merupakan yang paling efisien. Penilaian ke atas monopoli. Yang pertama, efisiensi kegiatan monopoli. Persaingan sempurna mengalokasikan sumber daya secara ideal, yaitu pada jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna akan menambahkan produksinya sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Ada dua akibat penggunaan sumber daya yang tidak maksimum, yaitu produksi dan penawaran barang adalah relatif sedikit dan ini meninggikan harga. Yang kedua, biaya produksi lebih tinggi daripada biaya rata-rata yang optimum. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna. Ada dua keadaan yang melibatkan dalam perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna, yaitu biaya produksi sama dan biaya produksi berbeda. Pertama, biaya produksi sama. Pada persaingan sempurna, permintaan adalah DD dan penawaran adalah SS. Harga adalah BS dan jumlah barang yang dijual belikan di pasar adalah US. Kurva penawaran pasar persaingan sempurna merupakan gabungan kurva biaya marginal perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, SS sama dengan sigma MC. Pada perusahaan monopoli, permintaan pasar seperti DD, hasil penjualan marginal MR, dan SS sama dengan MCM. Setelah perusahaan itu menjadi perusahaan monopoli, harga tidak sama dengan harga penjualan marginal. Perusahaan monopoli akan memaksimumkan keuntungan apabila jumlah produksinya adalah GM dan harga mencapai PM. Kedua, biaya produksi berbeda. Kurva DD menggambarkan permintaan di kedua pasar dan MC adalah biaya marginal di kedua pasar. Misal, biaya produksi sama, MR adalah hasil penjualan marginal dalam pasar monopoli, maka produksi dan harga persaingan sempurna adalah US dan BS. Sedangkan produksi dan harga di monopoli adalah UM dan PM.
Perkembangan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi ada dua pandangan. Yang pertama, monopoli tidak merangsang inovasi. Ketidakadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan, karena perusahaan lain tidak akan masuk ke dalam industri tersebut. Mungkin juga karena perkembangan teknologi dan inovasi menimbulkan pengorbanan yang besar. Pandangan kedua, monopoli merangsang inovasi, yaitu perkembangan teknologi dan inovasi merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meningkatkan keuntungan. Memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain, itu merupakan sumber dari terwujudnya monopoli. Monopoli dan kesejahteraan rakyat. Dalam monopoli, terdapat kemungkinan berlakunya keadaan harga lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam pasar persaingan sempurna. Tanpa adanya hak eksklusif untuk menjadikan perusahaan monopoli, maka akan muncul beberapa perusahaan baru yang akhirnya beroperasi di pasar. Dalam keadaan tersebut, pasar akan berubah menjadi oligopoli, yang akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat menikmati skala ekonomi secara maksimum.